itu. Ayat 23, diletakkannya di atasnya roti sajian menurut susunannya di hadapan Tuhan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ayat yang ke-23 ya. 4. Ayat yang ke-24. Diletakkannya di atasnya. Ditempatkannya lah. 24. Ayat yang ke-24, oke. Maaf. Ditempatkannya kandil di dalam kemah pertemuan, berhadapan dengan meja itu pada sisi kemah suci sebelah selatan. Ya, anak-anak. 25, 1, 2, 3. Dipasangnya lampu-lampu di atasnya di hadapan Tuhan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. 6. Ditempatkannya mezbah emas di dalam kemah pertemuan di depan tabir itu. Bu Nela. Dibakarkannya di atasnya ukupan dari wangi-wangian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ya, ayat 28, digantungnya tirai pintu kemah suci. Ayat 29, mezbah korban bakaran ditempatkannya di depan pintu kemah suci, yakni kemah pertemuan itu, dan dipersembahkannya di atasnya korban bakaran dan korban sajian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ayat 30. Ayat 30 ya. Ditempatkannya bejana pembasuhan di antara kemah pertemuan dan mezbah itu. Lalu ditaruhnyalah air ke dalamnya untuk pembasuhan. Silakan. Selanjutnya ayat 31. Resti. 31, Musa dan Harun serta anak-anaknya membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya. Ayat 32, apabila mereka masuk ke dalam pertemuan dan apabila mereka datang mendekat kepada mezbah itu, maka mereka basuh kaki dan tangannya seperti yang diperintahkanmu Tuhan kepada Musa. Ya, ayat 33, didirikannya tiang-tiang pelataran sekeliling kemah suci dan mezbah itu, dan digantungkannya tirai pintu gerbang pelataran itu. Demikianlah diselesaikan Musa pekerjaan itu. Amin. Amin. Puji nama Tuhan ya, kita setelah membaca bagian dari firman Tuhan yang tertulis di kitab Keluaran pasal 40 ayat 17 hingga 33. Saatnya kita akan selama 3 menit ke depan sampai jam 6 lewat 29 kita akan merenungkan firman Tuhan ini. Di dalam perenungan kita minta pimpinan dan tuntunan Roh Kudus semakin kita mengerti dan memaknai firman Tuhan yang kita renungkan ya. Nanti kita kembali jam 5 lewat 29 kita akan mendapatkan penyampaian rema dan ulasannya oleh Pendeta Brahmana. Silakan Bapak, Ibu, dan Saudari untuk berdiam diri dengan merenungkan firman Tuhan selama 3 menit.
Amin. Kita telah merenungkan bersama-sama ya tadi ya selama 3 menit. Saatnya kita akan mendengarkan penyampaian rema dan ulasannya yang akan dibawakan oleh Pendeta Bram Manaha. Kami persilakan Pak Pendeta. Baik, shalom semuanya. Dari Shalom. pembacaan ini saya dapat rema khusus dari ayat yang ke-33. Di situ dikatakan, didirikannya lah tiang-tiang pelataran sekeliling kemah suci dan mezbah itu, dan digantungkannya lah tirai pintu gerbang pelataran itu. Demikianlah diselesaikan Musa pekerjaan itu. Dari sini rema yang saya dapatkan adalah tuntaskan tugas yang dipercayakan. Jadi setelah penguraian yang panjang lebar mengenai pembuatan kemah suci dan segala ornamen di dalamnya, dan dikerjakan oleh para ahli di bidangnya masing-masing. Kemudian setelah itu semuanya selesai dikerjakan ya. Dan Tuhan katakan di situ bahwa demikianlah diselesaikannya lah Musa pekerjaan itu. Jadi semua pekerjaan yang ditugaskan itu dikerjakan. Artinya apa? Pekerjaan yang ditugaskan kepada Musa sebagai pemimpin bangsa Israel dan didelegasikan kepada Bezalel dan Aholiab yang merekrut juga para ahli di bidangnya masing-masing, dan mereka telah menuntaskan tugas yang dipercayakan dengan mereka itu secara sempurna. Ini sesuatu yang sungguh luar biasa, sebuah kerja keras yang dikerjakan ya dengan tuntas. Nah, jika demikian, apa aplikasinya bagi kita sebagai gereja Tuhan di zaman sekarang atau zaman kini? Ya, jika hari ini kita dipercayakan tugas oleh Tuhan melalui talenta kita masing-masing di bidang kita ya masing-masing, maka kita seharusnya bertanggung jawab untuk menuntaskan itu semua dengan baik, apapun talenta yang dipercayakan Tuhan. Jadi Tuhan itu tidak kebetulan memberikan kita kemampuan atau kelebihan-kelebihan yang ada pada diri kita. Tidak ada satu orang pun tidak punya kemampuan atau kelebihan. Setiap manusia itu minimal itu ada talenta atau pemberian karunia khusus pada setiap orang ya. Oleh karena itu perlu bagi kita untuk menemukan talenta-talenta itu agar kita kerjakan seperti yang Tuhan inginkan ya. Nah, kita ingat ajaran Yesus kepada para muridnya untuk mengerjakan pekerjaan Bapa. Ya, di dalam Yohanes pasal 9 ayat 4 dikatakan di situ, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Jadi di sini Yesus mengajak para muridnya pada waktu itu, para pendengarnya pada waktu itu yang sudah percaya kepadanya untuk mengerjakan pekerjaan Bapa. Ada pekerjaan Bapa yang ditugaskan kepada Yesus, dan Yesus mengajak setiap orang yang percaya kepadanya untuk ikut turut serta di dalam mengerjakan proyek besar yang dikerjakan oleh Bapa, yang harus dikerjakan bersama-sama, bukan hanya oleh Yesus Kristus tetapi juga bagi orang yang percaya kepadanya. Nah, ini oleh sebab itulah Yesus mengajak untuk mengerjakan itu selagi hari masih siang. Maksudnya
selagi kita masih hidup di dunia ini, kita harus andil di dalam pekerjaan yang ditugaskan Bapa kepada Yesus dan juga kepada kita sekalian. Ya, jadi apapun yang Tuhan percayakan untuk dikerjakan, maka kerjakanlah itu untuk Tuhan. Ya, kita harus kerjakan untuk Tuhan. Itulah sebabnya Rasul Paulus ya mengatakan kepada jemaat Tuhan di Kolose, dan tentu bagi kita sebagai umat Tuhan di zaman ini. Di dalam Kolose 3 ayat 23. Ya. Apapun juga yang kamu perbuat atau kerjakan, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya ulangi, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, saudara, mungkin hari ini apapun pekerjaan saudara, ya, apapun yang sedang saudara kerjakan, ya harus kerjakan itu untuk Tuhan. Bro Kodek hari ini ya menjadi pemandu kita, ya dipercayakan oleh WAFM. Jangan berpikir bahwa itu dikerjakan karena Bu Lin. Jangan sama sekali. Tapi kerjakan itu karena Tuhan tugaskan saya untuk pekerjaan ini. Ya, adik-adik yang masih sekolah, ya jangan berpikir bahwa karena Pak Dadang. Ya, bukan. Jadi kalau belajar sungguh-sungguh. Apapun yang dikerjakan hari ini, kerjakan sungguh-sungguh, bukan untuk Pak Dadang supaya Pak Dadang senang, jangan. Tapi untuk Yesus, untuk Tuhan kita. Apapun sekarang ini. Bu Maya misalnya, ya mengajar bukan karena untuk dapat gaji, bukan. Tapi kerjakan itu karena Yesus percayakan itu. Harus dikerjakan untuk Tuhan Yesus, ya. Itu penting bagi kita sekalian sebagai anak-anak Tuhan, ya. Jadi apapun yang dikerjakan. Saya melayani Tuhan hari ini dipanggil sebagai hamba Tuhan full timer. Saya tidak mau lakukan itu karena majelis pusat lah itu kan, atau untuk siapa, untuk organisasi, enggak. Saya lakukan itu karena apa? Untuk Tuhan. Ya, Tuhan sudah menyelamatkan saya ya dari dosa dan mempercayakan saya kemampuan ini. Saya harus kerjakan untuk Tuhan. Maka saya tidak peduli dengan siapapun juga. Kalaupun salah, saya bilang salah. Kalau benar, saya bilang benar. Jadi kita harus kerjakan itu untuk Tuhan. Ya. Nah, kita jangan sampai seperti orang yang dipercayakan 1 talenta. Ya. Tetapi dia tidak mengerjakannya. Udah dikasih 1 talenta, tidak kerjakan lagi. Bahkan punya pikiran negatif lagi terhadap bosnya. Ya. Sehingga ia mendatangkan ganjaran bagi dirinya sendiri. Dan dia dimiskinkan sebagaimana tertuang di dalam firman Tuhan. Ya. Matius pasal 25 ayat 29 dan 30. Ya. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya. Nah, 30. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Nah, jangan sampai talenta yang ada pada kita diambil lagi sama Tuhan. Ya, seperti saya dikasih karunia bahasa roh nggak pakai, ya ambil lagi lah, dikasih sama orang. Sekarang minta-minta juga nggak dikasih, rasain lu. Nah, ya kan? Nah, itu masih syukur, masih dipercayakan lagi untuk mengerjakan yang lain. Coba kalau diambil semua terus dicampakkan ya dalam kegelapan, dan dikatakan di situ apa? Hamba yang tidak berguna. Jangan sampai kita dibilang hamba yang tidak berguna oleh Tuhan. Kawat, ya kan? Untung puji Tuhan Tuhan masih katakan, Bram, kamu masih berguna. Coba kalau dibilang
tidak berguna terus dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Mengerikan. Ya kan? Di sanalah terdapat ratap dan kertak gigi. Ngeri enggak? Ngeri. Nah, oleh karena itu kita harus tuntaskan segala tugas yang diemban oleh Tuhan kepada kita masing-masing dengan baik dan sempurna sebagaimana yang ditempuh oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus itu seorang contoh yang sungguh luar biasa. Menurut orang karismat itu dahsyat. Ya. Kisah para Rasul pasal 20 ayat 24. Ya. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dan di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Bahkan di bagian yang lain dikatakan bahwa mahkota kehidupan tersedia bagi dia. Ya, jadi mari apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, kelebihan-kelebihan yang dipercayakan kepada kita, mari kita kerjakan sampai tuntas. Ya. Tanpa ketinggalan sedikit pun. Sehingga kita boleh bermegah seperti Rasul Paulus. Ya. Dengan mengatakan, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Jadi kita mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan sempurna, dengan baik, dengan tuntas, tetapi sekaligus kita memelihara iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi sekali lagi saya katakan kepada kita saudara, apapun yang Tuhan percayakan kepada kita hari ini, mari kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, jangan dengan keluh kesah, ya. Apapun itu kita kerjakan hanya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, ini rema yang saya dapatkan, saya bagikan dengan kita pagi hari ini, kiranya memberkati kita sekalian. Dan silakan masih ada waktu teman-teman yang ingin berbagi rema, silakan. Tuhan Yesus memberkati dan shalom. Silakan brother. Iya, puji nama Tuhan ya. Terima kasih hambanya Pendeta Manahat telah menyampaikan rema dan ada ulasannya atas pembacaan firman Tuhan, kitab dari kitab Keluaran pasal 40 ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-33. Ya, ini ulasannya tentang masih dalam topik Musa mendirikan kemah suci. Saatnya kita masih ada waktu sekitar 15 menit. Kita akan membagikan rema yang kita terima di pagi hari ini. Silakan Bapak, Ibu, dan Saudari. Ya, saya akan menanggapi yang tadi Om Bram katakan. Apapun yang kamu kerjakan, lakukanlah itu untuk Tuhan ya, bukan untuk kepentingan kita sendiri. Nah, ini yang seringkali tidak mudah ya Om Bram menurut saya. Saya melihat benarkah kita melakukan semuanya itu untuk Tuhan? Ya. Bahkan hal-hal rohani aja bisa diduniakan loh. Kita mendapat keselamatan ini secara gratis. Tapi ketika kita diselamatkan, lalu kita menjadi seseorang yang mulai dikenal, maka kita tidak lagi menjadi orang yang gratis gitu. Begitu komersial. Ya, begitu apapun yang dia lakukan itu dimanfaatkan. Bukan untuk Tuhan, tetapi untuk dirinya sendiri. Jadi kita, menurut saya firman Tuhan itu semakin banyak dibaca, kita renungkan, ya kita dalami, kita pikirkan. Firman Tuhan itu akan membentuk karakter kita untuk menjadi seperti apa yang firman itu katakan.
Misalnya, firman katakan jangan menghakimi. Nah, ini juga tidak mudah. Kita belajar untuk tidak menghakimi. Tuhan Yesus sendiri adalah sudah memberikan banyak contoh tidak menghakimi. Lalu Tuhan Yesus juga mengajarkan kita tentang rendah hati. Ya, Yesus adalah Tuhan. Dia adalah Raja, dia sang penguasa. Tetapi dia rendah hati. Nah, bisakah kita rendah hati? Nah, ini yang paling sulit dalam hidup sepertinya rendah hati. Tidak, kita begitu sulitnya untuk rendah hati. Seringkali kita rajin membaca Alkitab, kita ikuti acara-acara kerohanian, ibadah-ibadah. Tetapi ketika kita bicara tentang hal-hal yang sebetulnya masih dalam lingkup kerohanian, tapi kita masih ternyata ide-ide, perkataan-perkataan yang keluar dari mulutnya itu masih sangat duniawi. Ya. Jadi memang rupanya mengikut Tuhan itu sungguh tidak mudah, tapi kita harus terus belajar. Karena Tuhan memperlengkapi kita dengan Roh Kudus yang memampukan kita. Tetapi kita juga jangan berpikir berjalan dengan otak kita sendiri, dengan pengetahuan kita sendiri, ya, dengan pikiran kita sendiri, bahwa kita menduniakan hal-hal yang rohani. Ya. Jadi Tuhan sudah memberikan kita keselamatan yang gratis, ya. Kita tidak disuruh ngapa-ngapain untuk selamat. Kamu kita tidak harus berkorban ini itu, tidak. Kita memperolehnya secara gratis. Nah, apa yang sudah Tuhan berikan secara gratis itu jangan dikomersialkan gitu. Jangan menjadi sok-sokan, dikit-dikit kayak seolah dirinya itu adalah begitu ya, itulah yang kita harus belajar rendah hati. Rendah hati itu artinya tidak tinggi hati, tidak sombong. Nah, sombong inilah yang kadang-kadang masih sulit dikikis dalam kehidupan orang-orang Kristen. Self-centernya itu masih kuat. Ya, padahal sebetulnya firman Tuhan itu adalah membentuk karakter, membangun, membuat karakter kita ini semakin seperti apa yang firman Tuhan itu katakan. Jadi janganlah kita menjadi seperti tetangga kita yang hanya bisa membaca, tetapi itu hanya sebatas dibaca, tetapi tidak mengaplikasikannya. Itu dari saya. Silakan yang lain. Presti, Unela. Iya, benar. Saya sih dapat dari ayat ini nih. Sebentar. Tadi yang masuk ke tempat harus mencuci. Nah ini ayat 32. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan dan apabila mereka datang mendekat kepada mezbah itu, maka mereka membasuh kaki dan tangan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Pembasuhan kaki, tangan merupakan satu tindakan untuk membersihkan diri. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita bukan hanya dengan kondisi yang secara jasmani datang kepada Tuhan, tetapi secara rohani harus dalam kondisi yang bersih, yang kudus. Seperti tadi yang diuraikan Ibu Maya, satu proses bahwa kita belajar, betul apa yang Ibu Maya bilang, kadang-kadang sulit untuk melakukan hidup dalam kudus, ya, untuk menjaga hati tetap benar, menjaga diri tetap kudus di hadapan Tuhan, baik dalam hati, pikiran, dan perkataan kita. Itu satu proses yang
harus diingatkan setiap pagi, setiap hari, bahwa itu harus kita jaga, karena sesungguhnya kehidupan kita ini adalah ibadah kepada Tuhan yang kita lakukan setiap saat. Maka menjaga kekudusan itu secara jasmani maupun rohani sungguhlah sangat penting, dan itulah yang berkenan kepada Tuhan yang harus kita lakukan tiap hari supaya menuju kesempurnaan seperti Tuhan Yesus. Itu yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, makasih Presti. Yang lain mungkin ada? Bu Nela? Pak Dadang? Oke Bu, makasih Bu. Iya, ini kan berbicara Suaranya hilang? Bu Nela? Kayaknya masalah sinyal. Enggak, di mute Bu Nela. Kok di mute? Bu Nela ntar ngomong sendiri itu di situ. Bu Nela, di unmute Bu. Oh, jangan-jangan dia lari ke belakang lagi sakit perut. Ya, tadi bicara tentang kekudusan ya, Presti. Kenapa Bu Nela? tadi nggak dengar ya? Ya, orang dari tadi di mute. Di mute tadi. Ini dibuka? Ini barusan. Dari tadi di mute. Iya, dari tadi. Nggak, tadi ada yang telepon, tapi aku nggak ngangkat dia. Nggak bisa. Oh. Nah, jadi pembangunan bait suci kan, ya. Ketika sama benar yang Ibu Maya bilang, ada begitu banyak dia hebat memberitakan kebenaran firman, dia ini. Tapi ketika kita lihat pada kehidupan hari-hari kita pribadi, banyak sekali yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi sisi belajar, kita belajar, kayak sekarang saya belajar ya, banyak banget yang dirubah pola pikir kita yang kita pikir sudah benar gitu dengan baik itu dalam kehidupan kita sehari pribadi dengan orang lain, dan dari situ banyak mengkikis hal-hal sehingga kita menjadi rendah hati, menjadi bisa cepat menolong orang lain, cepat punya belas kasihan Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika memang kita mau serahkan hidup kita, pikiran kita, hati kita semua terarah pada Tuhan gitu. Nah, ada banyak orang yang kayak tadi Bu Maya bilang, cuma ketika dia sudah mengerti, ketika dia sudah tahu, dia menjadikan itu sebagai komersil untuk mencari sesuatu untuk kepentingan diri sendiri. Nah, mari mungkin dengan ini kita mau belajar, dengan kita baca firman, kita firman itu membersihkan segala kehidupan kita, pikiran kita, yang hal-hal yang tak berkenan pada Tuhan itu jadi berkat bagi orang lain. Itu karena kalau kita lihat dari kalau kita lihat dari pembangunan kemah suci, Tuhan membangunkan kemah kayak kita dengan firman. Tuhan bangun kemah kita atau tubuh kita, pikiran kita, hati kita untuk selaras dengan kebenaran firman, dan itu diaplikasikan dengan kehidupan kita kepada baik kita kehidupan kita di rumah maupun kepada orang lain di sekitar kita. Nah, tapi memang masih banyak yang belum terjadi gitu. Masih banyak yang hamba-hamba Tuhan atau berbicara anak Tuhan atau orang, banyak banget yang karakter tidak sesuai dengan kebenaran firman. Nah, tapi puji Tuhan dengan di sini kita mau belajar gitu. Kita mau belajar dengan kita bahas satu-satu gitu. Kita aplikasikan dalam kehidupan kita dan kita menjadi berkat. Itu aja sih. Makasih Bu Maya. Dan Yesus berkati Pak Bram. Oke.
Iya. Masih ada yang lain, silakan. Ya, saya ada juga di ayat yang ke-17 itu dikatakan, dan terjadilah dalam bulan yang pertama. Dan terjadilah dalam bulan yang pertama, tahun yang kedua, pada tanggal 1 bulan itu, maka didirikanlah kemah suci. Musa memang persis banget melakukan seperti apa yang Allah Elohim Adonai perintahkan kepadanya. Tapi situasi kejadiannya, kemah suci tersebut didirikan untuk kegunaan apa dan kejadiannya kapan? Pada hari yang pertama, ya, pada hari pertama dari bulan pertama. Bulan pertama ya biasanya kapan ini? Nah, ini sering dirayakan mereka hari tahun baru. Pada tahun yang kedua, kejadiannya tahun yang kedua. Tahun yang kedua maksudnya tahun apa? Tahun kedua sesudah mereka eksodus atau keluar dari Mesir. Memang tadi uraian-uraian dan rema-rema Bapak Ibu Saudari sangat menyentuh pembahasan mengenai didirikannya kemah suci ini. Perlu ketaatan dan perlunya kekudusan. Kekudusan ya berarti memang ada komitmen, dia dipisahkan dari antara yang lain, dikhususkan untuk melayani Tuhan. Jadi Musa melakukan itu dan memerintahkan juga kepada mereka yang dipercayakan untuk mendirikan kemah suci ini. Apa kegunaan kemah suci ini? Apa manfaatnya didirikannya kemah suci ini? Supaya mereka di tempat itu bisa menyembah Allah Elohim Adonai yang Maha Kudus. Berarti dengan demikian umat atau mereka yang menyelenggarakan ibadah di sana memiliki komitmen akan apa juga yang dilakukan, apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Nah, apa rema yang saya dapatkan, orang beribadah, tapi kalau dia tidak memiliki ketaatan, terutama ini adalah bicara soal seperti Musa yang mendirikan kemah suci itu, dia memiliki kepekaan karena kemah suci ini memiliki bagian-bagiannya lagi kan, seperti kandil, seperti alas-alasnya. Jadi kalau seseorang tidak taat dengan sungguh-sungguh, tidak memperhatikan benar-benar, tidak memelihara firman-Nya, tidak persis sama seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, berarti kan persis sama gitu. Kalau udah kata seperti. Jadi ada hal yang perlu di sini. Kalau di dalam mendengarkan firman Tuhan, tentu pendengaran yang baik, ada kepekaan. Kepekaan berarti dia saat mendengarkan itu memang persis seperti yang dia katakan masa itu. Itu yang dilakukan. Ada tolak ukurnya yang memang harus dimiliki. Jadi perlu kepekaan. Nah, orang-orang yang bekerja dalam pelayanan tentu mereka memiliki kepekaan akan suara Roh Kudus. Saya dapat tahu gitu, ya bagaimana orang memiliki sesuatu. Bukankah ini firman Tuhan adalah firman yang diilhami oleh Roh Allah, Roh Kudusnya? Nah itu dia, untuk bisa memahami, mengerti setiap hari, hari demi hari, semakin mengerti, oh ini yang Tuhan maksud sebenarnya. Nah butuh kepekaan dalam hal ini. Itu sih remanya Bapak, Ibu, dan Saudari. Yang dari saya. Mungkin dari antara Bapak Ibu ada yang
masih mau menyampaikan Ya, remanya? saya Silakan. ikut pembacaan ayat Alkitab itu di Perjanjian Baru di grup IKIM itu. Nah, saya merasa wah ini bagus-bagus nih ayat-ayatnya. Saya merasa bahwa saya harus mengulangnya lagi nih, mengulang dan mengulang lagi karena ayat-ayatnya itu bisa bikin iya ini saya harus lakukan ini. Oh gini ya firman Tuhan ini. Jadi firman Tuhan itu memang benar harus diulang-ulang sampai melekat ya di otak kita itu, di pikiran kita itu. Dan yang terutama adalah minta kemampuan dari Tuhan supaya kita mampu melakukannya. Jadi bukan hanya sekedar dibaca, tetapi melakukan. Firman Tuhan harus diulang-ulang terus supaya kita, di pikiran kita, ya, otak kita, mulut kita, telinga kita itu selaras gitu. Ketika kita bicara dengan orang, itu perkataan kita bukannya menjatuhkan orang, tetapi membangun, memberkati. Ya, kita sudah jam 6, mungkin kita tutup saja, Kodek. Kita tutup dengan satu pujian, kita nyanyi bersama-sama aja ya. Kita nyanyi, saya akan tampilkan lagunya. Ini ya, kita nyanyi sama-sama ya semuanya. Ku bawa hidupku sekarang tempat kudus Tuhan, di mesbah seluruh hidup. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara. Kita ulang lagi dari atas. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus Tuhan, di mesbahku seluruh hidup. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar seluruh keluargaku, agar seluruh keluargaku datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua keluargaku datang menyembahmu.
agar semua agar semua keluargaku, keluargaku, agar semua agar semua suku suku bangsa bangsa datang menyembah. Ya, itulah kerinduan kami Tuhan. Itulah doa kami pagi ini. Agar semua keluarga kami, ayah, ibu, adik, kakak, opung, nenek, semua tetangga-tetangga kami, keluarga besar kami, suku-suku bangsa yang ada di Indonesia, Tuhan, boleh menikmati keselamatan Tuhan. Hanya bila Tuhan berinisiatif datang untuk menolong mereka, menyelamatkan mereka, maka mereka akan bisa mengatakan, ya, Yesus adalah Tuhan. Dengan kekuatan mereka sendiri, dengan pengetahuan mereka, mereka tidak akan sanggup, Tuhan. Mereka tidak akan bisa. Oleh karena doktrin-doktrin pengajaran agama yang mereka sudah dapatkan dari sejak kecil, membuat mereka sulit untuk menerima Yesus adalah Tuhan. Tetapi bagi Engkau, Tuhan, tidak ada yang mustahil, dan Engkau sudah membuktikannya. Di mana ada begitu banyak orang, keluarga kami, keluarga besar kami, tetangga-tetangga kami, suku-suku bangsa yang ada di Indonesia, satu persatu datang kepadamu, mengaku Engkaulah Tuhan. Luar biasa Tuhan, kami sungguh sangat bersyukur, kami rindu, kami berdoa, kami memohon di dalam nama Yesus, semakin banyak orang di Indonesia ini diselamatkan, agar damai sorgawimu nyata di bumi Indonesia Tuhan. Tidak ada lagi pertengkaran, tidak ada lagi percekcokan, tidak ada lagi yang merasa diri paling benar. Tetapi Engkaulah yang benar, Engkaulah yang paling benar. Karena Engkau adalah kebenaran itu sendiri. Engkaulah jalan, Engkaulah satu-satunya untuk kami bisa datang kepada Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, pakailah setiap kami ini Tuhan, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di FB maupun di YouTube. Kami semua orang yang percaya, Engkau pakai sebagai alat-Mu Tuhan, untuk membawa setiap orang, keluarga kami, mungkin dimanapun, di media apapun Tuhan, Engkau pakai kami Tuhan, untuk memperkenalkan kabar kebenaran ini kepada mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Saatnya kami pagi hari ini akan memulai kegiatan kami. Mari Tuhan, lenyapkanlah segala kelelahan di tubuh kami ini oleh karena kegiatan-kegiatan setiap hari di mana kami harus bekerja dari rumah, dan itu sangat melelahkan Tuhan. Mari Tuhan berikan kami energi yang baru, kekuatan yang baru, biarlah kami boleh fresh melakukan kegiatan hari ini sehingga kami boleh mengerjakan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sepenuhnya hidup kami, keluarga-keluarga kami, kegiatan-kegiatan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menyertai kami, Tuhan melindungi kami, kemanapun kami pergi, melangkahkan kaki kami, di rumah maupun ketika kami keluar rumah, Tuhan menjagai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa, kami serahkan semuanya doa-doa kami, kerinduan kami ke dalam tangan-Mu, di dalam satu nama, nama yang berkuasa di langit dan di bumi, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Bu Maya. Om Bram terpental. Kemana Om Bram? Oh, Om Bram terpental, Presti terpental. mungkin Kak. Dia internet kurang ini. Iya. Iya.